Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ansar yang senantiasa dirahmati dan diberkahi dunia oleh Allah Ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu pada malam ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa diberi istiqomah dalam ketaatan oleh Allah Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan semua amal soleh kita yang telah kita kerjakan maupun yang saat ini sedang kita jalankan diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah, menjadi pemberat ya timbangan kebaikan kita nanti di hari akhirat. Dan mudah-mudahan ya kita semua menjadi penduduk surga yang paling tinggi nanti di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sambil menunggu sholat isya, ya, karena menunggu sholat ke sholat yang lain itu seperti apa Pak? Ada hadisnya kan? Orang yang menunggu sholat ya ke sholat yang lain itu seperti siapa? Seperti orang yang atau seperti pasukan yang sedang menjaga perbatasan kaum muslimin. Ribat namanya. Jadi Bapak di sini atau kita di sini dari maghrib isya gitu. Mereka ya pasukan ya penjaga wilayah ya wilayah kaum muslimin gitu. Nah, otomatis ancamannya apa Pak? Ancamannya apalagi kayak apa itu namanya itu Thailand dan Kamboja gitu ya. Ancamannya meninggal gitu ya. Ya, makanya mudah-mudahan ya kita diberikan ganjaran penuh oleh Allah Ta'ala. Ya orang yang senantiasa menunggu sholat dari sholat ke sholat berikutnya, yaitu seperti riba. Ya, artinya apa? Orang atau pasukan yang sedang menjaga perbatasan kaum muslimin. Nah hari ini insya Allah Bapak Ibu dirahmati Allah, untuk meneguhkan iman kita, ya karena Rasulullah SAW ya pernah mengatakan, jadi di akhir zaman itu akan ada masa yang penuh dengan cobaan gitu. Ya. Sampai-sampai disebutkan oleh Rasulullah itu kaqita'il lailil mazlum. Jadi masa fitnah itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Nah, di malam yang gelap gulita tentunya manusia itu bingung, Pak ya? Bingung. Susah jalannya Pak kalau gelap. Coba aja mati lampu. Ya. Mati lampu semua. Ya, di rumah biasanya kalau yang pakai token tiba-tiba habis token gitu ya. HP-nya lagi drop juga. Gimana Pak? Gelap gulita. Jadi masa fitnah itu atau akhir zaman itu kata Rasulullah SAW kaqita'il lailil mazlum, seperti potongan malam yang gelap gulita. Dan
yang lebih dahsyat lagi kata Rasulullah SAW saat itu apa? Yusbihur rajul mu'minan. Ada orang-orang yang ketika pagi dia berpagi dalam keadaan beriman. Ya, yumsi wa yumsi kafir. Dan ketika sore dia bersore dalam keadaan kafir. Cepat berubah. Ya, serem banget, serem banget. Serem. Ya. Habis itu yumsi mu'minan. Ada yang sorenya dia mu'min gitu. Sorenya mu'min, masih beriman gitu. Wa yusbih kafir. Dan besok paginya dia berpagi kan, bangun pagi kan, yusbih berpagi dia. Kafir, dia berpagi dalam keadaan kafir. Jadi serem Pak, serem. Makanya kita harus harus punya semangat untuk menjadi orang-orang yang teguh. Apalagi yang sudah sebentar lagi baik. Tahu ya bayar. Tapi biasanya yang duluan siapa Pak? Yang muda. Yang muda baik. Kayaknya mungkin bikin lama-lama juga di sini. Tapi yang jelas apa? Yang jelas kata Allah Ta'ala, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya. Itu yang jelas. Ketika ajal kita sudah tiba, tidak ada yang dimundurkan. Ya. Cuma ya sunnatullahnya yang sudah tua biasanya sudah dekat gitu Pak ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, penting apa? Penting teguh gitu, teguh. Ya, bahkan Rasulullah SAW sampai wanti-wanti. Ya mungkin nanti suatu saat kita bahas gitu ya, kita bahas pesan-pesan Rasulullah itu di akhir-akhir kehidupan beliau, menunjukkan pesan itu penting. Ya, tapi hari ini kita tidak bahas itu. Gitu. Ya. Hari ini kita akan lihat beberapa kisah yang bisa meneguhkan iman kita. Karena kisah itu ya bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran memang banyak kisah Pak ya. Hukum-hukum mungkin sepertiga dari keseluruhan Al-Quran. Ya, 2/3-nya diantaranya adalah kisah-kisah. Ada kisah Bani Israel, ada kisah secara umum banyak kisah lah. Nabi-nabi, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman gitu. Ya, tujuannya apa dari kisah itu Pak? Tujuannya adalah biar kita bisa mengambil pelajaran gitu. Ya. Cuma kadang-kadang ya manusia yang durhaka sudah diceritakan kisah-kisah banyak tapi tidak bisa menjadi pelajaran. Maka mudah-mudahan kisah yang akan kita sebutkan hari ini mudah-mudahan menjadi peneguh iman kita Pak. Ya. Nah yang pertama kita akan sebutkan nanti ya kisah Nabi Musa alaihissalam ya dengan siapa? Dengan tukang sihirnya Fir'aun. Ya. Jadi pada dasarnya tujuannya apa? Tujuannya biar kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan keteguhan sampai akhir hayat kita. Karena pada dasarnya ya konflik antara kebenaran dan kebatilan itu akan terus ada Pak. Ya seperti Nabi Musa dan siapa tadi? Fir'aun itu kan konflik antara apa? Antara kebenaran dan kebatilan. Kebatilan di pihak Fir'aun, kebenaran di pihak Nabi Musa. Ya, kalau sekarang ada nggak konflik antara hak dan batil, ada nggak? Oh nggak ada Ustaz sekarang, gitu. Benar nggak? Ada nggak? Kata para ulama, as-salah bainal haqq wal batil ila yaumil qiyamah. Pertempuran antara hak dan batil itu sampai hari kiamat. Ya. Tauhid dan syirik akan terus ada. Orang yang bertauhid, orang yang menyekutukan Allah akan terus ada. Kebaikan dan keburukan juga begitu. Ya.
Sejak Allah Ta'ala menciptakan makhluknya akan terus berlangsung sesuai dengan sunnah Allah. Jadi sejak diciptakan makhluk sudah ada pertempuran antara hak dan batil, baik. Bahkan ketika manusia cuma beberapa orang ketika itu pertama kan, ya, pertempuran antara hak dan batil pertama siapa yang mencetuskan? Qabil dan Habil, rebutan apa? Rebutan ahwat gitu ya. Sudah ada. Ya. Makanya sampai disebutkan oleh para ulama, semua yang melakukan kebaikan maka Habil dapat porsi pahala karena dia orang yang mencontohkan kebaikan, kesabaran ketika menghadapi saudaranya, bahkan dia diancam dibunuh, ya dia tidak mau membunuh saudaranya. Dan keburukan yang dilakukan oleh Qabil, nah Qabil pun akan mendapatkan royalti keburukan sampai hari kiamat. Karena ada hadisnya kan, man sanna fil Islam sunnah hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih. Barang siapa yang mencontohkan yang baik, dihidupkan yang baik, kebaikan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dia hidupkan, maka dia mendapatkan pahala dan juga mendapatkan pahala dari orang yang mencontoh setelahnya, Pak. Masya Allah. Ya. Makanya Bapak boleh saja umurnya pendek, tapi akan menjadi orang beruntung ketika ada kebaikan yang dicontoh. Gimana Pak kira-kira? Sudah ada belum Pak? Kebaikan yang dicontoh oleh orang lain dari diri kita ada nggak Pak kira-kira? Jadi kalau ada, panjang umur namanya, panjang umur. Dan sebaliknya, wa man sanna fil Islam sunnah sayyi'ah, kata Rasulullah. Berarti siapa yang menghidupkan, mencontohkan yang buruk gitu, fa'alaihi wizruha, maka dia pun mendapatkan dosa. Wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ayyanqusa min awzarihim syai'an. Dan barang siapa yang mencontohkan yang buruk dicontohkan, sehingga apa? Orang-orang ikuti dia, maka dia dapat dosa dan plus dosa orang-orang yang mengikuti. Nah, jadi kalau ada pembunuh hari ini, si Qabil dapat dosa nggak? Dapat nggak Pak? Dapat. Kenapa? Karena dia yang memulai. Gitu. Ya, hati-hati yang melakukan kezaliman, Pak ya. Apalagi nanti ada yang contoh, Pak ya. Nah, sekarang lagi banyak pertempuran antara apa Pak? Bohong dan benar gitu Pak ya. Hati-hati. Toh dia sebentar lagi juga akan apa Pak? Akan berakhir kan? Makanya kalau dia sadar ada kehidupan berikutnya Pak, nah dia nggak berani macam-macam. Nah, cuma saya takutnya yang zolim-zolim itu, yang suka bohong-bohong itu, saya nggak yakin dia percaya gitu ada kehidupan setelah kehidupan yang pertama ini. Kadang udah ada yang sudah mau pakai tongkat, masih bohong gitu. Gitu ya, bener nggak? Makanya alhamdulillah Pak yang hadir di sini, mudah-mudahan ini titik balik Pak ya. Kalau dulu pernah error, ya kita tinggal istighfar Pak ya. Jangan sampai sudah tua masih error juga gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini yang harus kita ketahui. Intinya apa? Konflik antara kebenaran dan kebatilan akan terus ada. Ya. Nah, unsur yang sangat penting dalam pertarungan dan pertempuran ini adalah apa Pak? Tetap pada posisi. Jadi ketika ada pertempuran antara hak dan batil, nah kita sebagai orang yang beriman itu harus tetap pada posisi keimanan yang kokoh. Kalau tadi paginya beriman, tetap beriman sampai sore Pak. Jangan sampai gara-gara ada pertempuran sorenya berubah.
Atau ketika malam ini kan alhamdulillah kita masih beriman Pak ya, masih sholat maghrib Pak ya. Jangan sampai besok subuh gara-gara ada pertempuran terus kan antara hak dan batil, jadi paginya ikut kebatilan. Makanya yang paling penting tetap pada posisi itu yang dinamakan dengan ya as-sabat, keteguhan. Ya. Dan kemudian apa? Konsistensi pada kebenaran, konsisten gitu. Ya, konsisten. Dan ini penting, Pak. Jangan sampai ya kita ini seperti apa? Ya kenyataan yang kita lihat ya. Kadang-kadang kita memang banyak yang tidak konsisten gitu. Ya seperti kita sholat misalnya Pak ya. Pas sholat kan kita minta jalan yang lurus gitu Pak ya. Benar gak? Ihdinas siratal mustaqim. Habis kita katakan lagi sama Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Kita bilang lagi sama Allah, jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat. Itu kan kita katakan ke Allah kan? Dan kita katakan lagi sama Allah, ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Kan al-maghdubi 'alaihim, orang-orang yang engkau murkai. Siapa Pak itu? Al-maghdubi 'alaihim. Bapak pernah kan dijelaskan tafsir surat Al-Fatihah itu? Al-maghdubi 'alaihim itu siapa Pak? Siapa? Yahudi, insyaallah. Bukan jalan Yahudi. Habis itu kita katakan waladhdallin, dan juga bukan jalan orang yang sesat. Sudah juga dijelaskan siapa ad-dhallin. Menurut jumhur Nasrani. Nah, kita kan minta kan dalam sholat 17 kali minimal apa ya? Tunjukkan aku jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah aku beri nikmat. Siapa Pak? Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Para anbiya, siddiqin, syuhada, orang-orang yang mati syahid. Habis itu apa? Sholihin, orang-orang yang beramal soleh. Kita minta menjadi seperti mereka, bukan mengikuti jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kenyataannya gimana Pak? Konsisten gak kita? Gimana? Lo gak tahu Pak? Gimana Pak? Konsisten gak? Jadi tujuan dari kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah terjadi pada para sahabat itu biar kita konsisten, konsisten pada kebenaran. Kita minta jalan yang lurus, ya udah jangan ikut jalan yang besar, jangan ikut Yahudi, jangan ikut Nasrani. Tapi kita minta jalan yang lurus, tapi kenyataannya di luar sholat malah ikut siapa? Ya kan umumnya Muslim hari ini di dunia apa ya? Ikut sistem bernegara, sistem bersosial masyarakat, ya kan? Itu ikut siapa kira-kira? Gimana kalau dipikir-pikir Pak? Mudah-mudahan jadi renungan untuk kita Pak ya. Ikut siapa kira-kira? Sebagian ikut. Mudah-mudahan yang sebagian itu kita bertobat kepada Allah. Ya. Kalaupun masih berlaku, kita ingkari. Aku nggak setuju dengan cara hidup orang Yahudi dan Nasrani. Kita ingkari minimal. Tapi kalau Bapak nggak mengingkari, itu sudah berarti lewat. Kalau meninggal, berarti apa? Rugi. Ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kata Rasulullah itu kan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Kalau kamu lihat mungkar, rubah dengan tangan. Fa illam tastati fa bilisani, fa illam tastati fa biqalbi. Kalau kamu nggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Kalau kamu nggak mampu dengan lisan, dengan hati. Nah, bagaimana maksudnya merubah dengan hati? Mengingkari. Jadi semua ya yang berhubungan dengan Yahudi dan Nasrani
masih belum mampu kita tolak, kita hindari, maka kita ingkari. Semoga dengan begitu kita selamat. Walaupun kata Rasulullah, wadzalika adhaful iman, tapi itu selemah-lemahnya iman, ya. Baik, kemudian apa? Ya, dari kisah-kisah itu apa tujuannya? Tujuannya adalah keberlanjutan dalam prinsip. Jadi ketika kita mendapatkan kisah-kisah yang menggugah jiwa kita, menetapkan iman kita, maka apa? Diinginkan dari situ adalah keberlanjutan prinsip yang kita yakini. Jangan sampai gara-gara kita mendapatkan kisah-kisah yang menggugah jiwa kita, membuat iman kita meningkat, prinsipnya diabaikan atau digadaikan. Kan ada apa ya? Sebelumnya semangat gitu. Semangat 45, takbir, Allahu Akbar. Habis itu udah banyak pengajian, udah banyak belajar, akhirnya apa? Menghina, mencaci orang yang takbir gitu. Ada kan? Jadi prinsipnya tidak berlanjut gitu. Prinsipnya diabaikan, ya. Dan yang lebih penting lagi apa? Dari kisah-kisah yang membuat kita teguh itu membuat kita tidak berubah. Jadi ketika kita sudah beriman, tetap menjadi orang yang beriman. Ketika sudah menjadi pejuang, tetap berjuang dengan yang hak, tidak berubah-ubah. Jangan cengeng, Pak ya. Baru dicoba dikit langsung berubah. Dan yang terakhir apa, Pak? Yang terakhir tidak mundur. Ya, tidak mundur. Karena kalau sudah mundur ya sudah, Pak. Ya, sudah mundur ya sudah. Sebenarnya kalau berubah-ubah masih mudah, Pak ya. Tapi kalau sudah mundur, sudah. Makanya mundur dalam pertempuran itu dosa besar. Mundur dalam pertempuran itu dosa besar. Lari dari medan perang itu adalah dosa besar. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, yang pertama yang bisa membuat kita semangat apa? Ketika kita melihat kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika berhadapan dengan apa? Tukang sihir Fir'aun. Yang jumlahnya kata para ulama, jumlah tukang sihir Fir'aun itu ada berapa? Ada 80.000 tukang sihir. Nabi Musa berapa orang? 2. Ada yang tahu gak? Ketika Nabi Musa berhadapan dengan 80.000 tukang sihir. Kalau sekarang apa namanya tukang sihir? Apa namanya tukang sihir sekarang? Apa namanya? Banyak nggak? Kalau sekarang banyak nggak? Apalagi kalau kita lihat di media sosial dengan akun yang bermacam-macam. Nah itu tukang sihir sebenarnya, Pak. Jadi penguasa itu rata-rata punya tukang sihir, Pak. Fir'aun itu sebenarnya bukan nama orang. Fir'aun itu jabatan. Raja Mesir. Kalau namanya seperti Ramses gitu kan. Nah, penguasa Fir'aun itu. Nah, penguasa biasanya punya tukang sihir namanya. Kalau dulu memang ya yang disihir ya jelas gitu. Tongkat berubah jadi ular. Nah, kalau sekarang gimana, Pak? Yang benar jadi salah. Pembohong jadi kelihatan apa namanya? Pejuang justru dianggap yang musuh atau pengkhianat. Itu kerja tukang sihir, Pak. Nabi Musa berhadapan dengan 80.000 tukang sihir kata para ulama. Dan Nabi Musa hanya bersama siapa? Bersama Harun alaihissalam. Berdua saja. Kalau Bapak berdua lawan 80.000, mundur atau maju? Takut apa tidak? Takut apa tidak, Pak? Wajar. Bapak berarti Nabi Musa. Bapak Nabi Musa. Karena Nabi Musa pun takut. Itulah yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Toha ayat 67. Ada. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka Musa merasa takut dalam hatinya, Pak. Ya gimana nggak takut?
80.000. Kalau dia nggak takut bukan manusia namanya kan. Bapak takut berarti bapak tadi manusia, Pak. Kalau ada yang bilang nggak takut, wah bohong gitu. Bohong. Karena namanya manusia itu ada rasa takut. Tapi ketika Nabi Musa merasa takut, ada yang menarik, Pak. Apa yang dikatakan Allah kepada Nabi Musa? Ya mungkin kalau kita ada teman kita pejuang gitu ya, apalagi berdua lawan 80.000 tadi, mungkin kita katakan sama teman kita, ya udahlah kamu mundur aja, kamu kan cuma 2 orang, udah kamu mundur aja, kamu persiapkan dulu materinya, gitu kan, benar nggak? Kita persiapan dulu lah, kita pelajari dulu apa strategi mereka, gitu kira-kira kan, benar nggak? Tapi apa kata Allah kepada Nabi Musa? Suruh mundur, suruh belajar lagi, atau gimana? Nah, coba buka surat Toha, itu menarik, ayat 67 dan 68. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Kata Allah kepada Nabi Musa, la takhaf, katanya la takhaf. Ya Allah, 2 orang lawan 80.000. Kata Allah, jangan takut. Kalau kita tadi suruh mundur, Pak ya, logikanya suruh mundur. Tapi kata Allah, jangan takut. Ya Allah, innaka antal a'la, kata Allah. Karena sesungguhnya kamu itulah yang unggul, kata Allah. Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita hari ini bukan 2 orang, Pak ya. Di Indonesia Muslim berapa orang kira-kira hari ini? Mana nih Muslim nih, Pak? Kenapa kita kayak apa? Kayak nggak ada, Pak ya? Semua dikuasai oleh, ya bukan rahasia lah, Pak ya? Bukan rahasia. Sama-sama tahu aja, Pak ya? Kemana kita, Pak? Takut, wajar, takut, wajar. Tapi harusnya kita kembali kepada Allah. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa yang cuma 2 orang, la takhaf, kamu jangan takut. Innaka antal a'la, karena sesungguhnya kamu yang paling tinggi, kamu yang paling unggul. Ya Allah. Sehingga apa, Nabi Musa jadi punya apa, Pak? Punya semangat. Kalau kita sekarang kan beda, Pak ya. Udah lemah, dibilang lagi sama teman, udahlah mundur aja. Tambah lemah apa tambah kuat, Pak? Tambah lemah apa tambah kuat? Makanya Bapak kalau lihat pejuang, kalau lihat orang yang ingin menegakkan kebenaran, kalau bisa bilang sama dia, kamu jangan takut, terus apa? Terus maju, Masya Allah. Terus maju. Karena sesungguhnya kamu yang paling. Apalagi memang kita, Pak, orang Muslim itu dikatakan oleh Allah Ta'ala, kita ini unggul, kita ini paling tinggi. Saya sering sampaikan itu, Pak ya. Ada firman Allah di dalam surat apa itu? Surat Ali Imran ayat 139. Ada di situ kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa, kata Allah. In kuntum mu'minin, ya. Kamu jangan lemah, kamu jangan sedih, karena sesungguhnya kalian itu apa? Adalah yang paling unggul, yang paling tinggi, jika kalian itu mukmin. Ya Allah. Lalu pertanyaannya, kenapa kita di Indonesia pada lemah-lemah semua? Kenapa, Pak? Kenapa kira-kira, Pak? Seharusnya dengan jumlah berapa tadi, Pak? Berapa persen? 80 sekarang. Ya Allah, padahal dulu 90 sekian ya. Hilang juga lama-lama, Pak ya. Berarti pada mundur, Pak ya. Pada mundur. Jangan-jangan 50 tahun lagi tinggal berapa itu ya?
Makanya benar sabda Nabi, ada orang yang paginya beriman, sorenya berubah. Tahun berapa di Indonesia 90%, hari ini sudah 80% kata beliau. Ya Allah. Dan kalau bisa jangan diteruskan, ya, jangan diteruskan. Harus kita menguatkan saudara beriman kita. Harus kita kuatkan. Di antaranya apa? Kita buat mereka sadar bahwa yang namanya mukmin itu paling tinggi. Nah, itu yang harus kita buat. Jangan kebalikannya. Sekarang kalau kita lihat ceramah-ceramah atau pendidikan-pendidikan mengarahkan apa? Mengarahkan ya tidak ada beda antara kamu dengan yang lain. Kan gitu kan? Benar nggak Pak? Agama satu dengan agama lain, kamu muslim dengan non-muslim sama saja. Benar nggak? Ini kira-kira membuat kita lemah atau membuat kita kuat, Pak? Makanya kalau ada tokoh begitu, ya kalau bisa DKM harus apa namanya? Harus di list gitu, di list. Ya, kalau bisa gitu. Karena apa? Ketika dia mengatakan semua agama sama, berarti dia nggak tahu lagi yang mana yang benar, Pak. Nggak tahu lagi yang mana yang benar. Padahal keyakinan kepada yang benar itu akan membuat seorang menjadi kuat. Kalau dia tidak yakin lagi yang mana yang benar, bagaimana menjadi orang yang berjuang untuk menegakkan kebenaran? Kan sekarang di sekolah begitu, benar kan? Kurikulum pendidikan mengajarkan apa Pak? Atas nama toleransi semuanya apa? Benar kan? Saya tidak berbohong kan? Mana guru-guru, benar nggak? Atau nggak ada guru di sini? Hati-hati Pak, hati-hati. Apalagi Bapak guru, ketika mengajar dan membuat anak murid Bapak itu meyakini semua agama sama. Berarti apa? Bapak sudah mencetuskan keburukan. Dan itu murid ini nanti jadi guru, dia ngajarin lagi, benar nggak? Berarti Bapak menelurkan apa? Dosa jariah, dosa jariah. Hati-hati. Jadi hidup di dunia itu gampang-gampang susah, ya. Makanya kata Allah, tujuan diciptakan manusia liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dunia ini diciptakan untuk mencoba gitu. Siapa di antara kalian yang paling the best amalannya? Ya kalau dalam ruang ujian yang paling top jawabannya. Nah gitu kira-kira apa ya? Jadi di ruang ujian kalau kuliah dulu yang paling top siapa Pak? Jawabannya yang paling benar menurut dosen gitu. Bukan menurut dia. Karena ada jawaban yang kita jawab menurut kita benar. Ya, tapi menurut dosen salah. Apalagi saya waktu kuliah di Al-Azhar Mesir itu kadang-kadang ada dosen yang iseng gitu. Ngerti nggak maksudnya dosen iseng Pak? Dia misalnya buat soal 5 gitu. Habis itu di akhirnya ditulis jawablah 2 saja. Iseng nggak? Iseng itu namanya Pak. Karena biasanya kita kan semangat ujian kan, semangat jawab semua. Begitu selesai, alhamdulillah, kumpulin. Lagi ngobrol-ngobrol di luar, wah saya tadi nomor 1 jawabnya ini. Biasa saya ketika kuliah begitu kan, nomor 2 apa? Wah kamu kayaknya salah, ini bukan ini yang mengatakan itu Syekh yang lain, misalnya gitu kan. Habis itu ada satu teman ketawa-ketawa. Kenapa nomor 2, nomor 3, nomor 4 kamu jawab juga? Kamu gak baca yang terakhir gitu. Apa yang terakhir? Kan disuruh dosen jawabnya 2 soal saja. Mulai pusing dia Pak, mulai pusing. Karena dia tahu yang namanya dosen di Mesir dulu itu sesuai dengan perintah. Kalaupun jawabannya 5 benar, itu gak menjadi nilai bagus di sisi dosen. Stres dia Pak, ada yang kemudian ketemu dosennya. Ya udah gak ada gunanya Pak, udah gak ada gunanya. Begitulah hakikat hidup di dunia Pak. Allah buat dunia itu sebagai ruang ujian. Makanya hati-hati Pak, hati-hati ketika hidup di dunia. Jangan sampai
Allah maunya begini, Rasul maunya begini. Nah, kita jawabnya lebih dari maunya Allah dan Rasul. Hati-hati. Ya, maka di antara biar kita tetap teguh, ya baca kisah-kisah yang bisa membuat ya iman kita teguh. Seperti apa kisah Nabi Musa tadi. Walaupun dia cuma berdua dengan Harun, berhadapan dengan musuh yang begitu banyak, karena Allah mengatakan kamu jangan takut, dia pun maju, dia pun maju. Dia yakin dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Kamu yang unggul, kamu yang paling tinggi, yakin dia. Nah, maka kita hari ini yang sudah dikatakan oleh Allah sebagai umat yang unggul, umat yang paling tinggi, maka jangan pernah ragu, jangan pernah ragu. Tadi di dalam surat Ali Imran ayat 139. Maka jangan ragu. Kalau Nabi Musa sudah pernah dikatakan oleh Allah, kamu yang paling tinggi, walaupun kamu 2 orang berhadapan dengan ribuan musuh, kamu akan unggul. Apalagi kita, apalagi kita. Jumlah kita 80% kalau hari ini bayar. Kalau semua berjuang, walaupun kata orang kamu gak akan mampu, kamu akan mampu. Tembok musuh itu besar, tembok itu musuh besar. Tapi kita tetap apa? Tetap bergerak membela yang benar. Jangan sampai kita justru melemahkan musa-musa yang ada pada hari ini, baik. Nggak mungkin kamu bisa mengalahkan mereka. Mereka duitnya banyak, pasukannya banyak, tentaranya banyak. Tetap yakin. Innaka antal a'la kalau Nabi Musa. Kalau kita apa kata Allah? Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa. Kalian orang-orang mukmin itu adalah yang paling tinggi, yang paling unggul. Maka kalau kita merasa paling unggul, merasa paling tinggi, itulah awal mula jati diri kita menjadi muncul. Tapi kalau kita yakin, sama saja, itu baik. Ya seperti yang diajarkan hari ini, maka jati diri anak-anak kita menjadi apa, Pak? Menjadi orang-orang yang lemah, Pak. Nggak semangat berjuang lagi, baik. Siapa ya walaupun sedikit tetap memperjuangkan yang hak, apalagi jumlah kita banyak ya. Nah, kita lihat kisah selanjutnya. Abu Bakar As-Siddiq dan pasukan Usama. Menarik juga ini. Kenal Abu Bakar As-Siddiq, Pak? Khalifah yang pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dan Usamah bin Zaid, pernah dengar? Usamah bin Zaid ini adalah anak seorang mantan budak. Beliau pernah menjadi karena Zaid bin Harisah itu kan pernah jadi anak angkatnya Rasulullah, ya. Berarti orang terdekat Rasulullah lah. Nah, di umur sekitar 17-18 tahun beliau diangkat menjadi pimpinan pasukan perang untuk memerangi Romawi, Pak. Untuk memerangi Romawi. Umurnya kira-kira 17 atau 18 tahun. Ya Allah, sejarah umat Islam luar biasa, Pak. Kadang-kadang kita hari ini sedih juga gitu ya. Anak-anak kita, bahkan saya dulu ketika 17 tahun masih ngapain, Pak ya? Cuma pesantren sih, waktu itu masih pesantren gitu. Alhamdulillah, Pak ya. Tapi kalau yang nggak pesantren mungkin belum sholat subuh, Pak ya. Kalau pesantren nggak sholat subuh di rotan, Pak, di rotan. Ditunggu sama mudabbir kelas tertinggi. Kalau dulu masih boleh rotan-rotan. Kalau sekarang ada anak di rotan langsung dibawa polisi sama orang tuanya. Ya, ini apa, Pak? Udah azan? Azan dulu, baik. Jadi kalau bicara kisah harus sambil pelan-pelan, Pak ya? Ya, baik, azan dulu, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, sambil menunggu waktu iqomah sholat isya, ya kita sebutkan kisah inspiratif, ya, yaitu kisah Abu Bakar dan pasukan Usamah, ya, Usamah bin Zaid. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Usamah ketika Rasulullah SAW sudah wafat, laksanakanlah perintah Rasulullah SAW. Jadi pasukan Usamah ini sebenarnya dikirim oleh Rasulullah itu di akhir-akhir kehidupan beliau. Nah, sebelum berangkat Rasulullah wafat. Sebelum berangkat Rasulullah wafat. Ya, tapi sudah disiapkan, sudah ditentukan pimpinannya dan pasukannya. Siapa saja yang akan berangkat. Rasulullah wafat, maka kemudian ganti kepemimpinan. Makanya kata Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama, lanjutkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tapi apa yang terjadi, Pak? Termasuk Umar. Umar bin Khattab kan terkenal apa, Pak? Tegas. Beliau ketika itu termasuk yang ragu. Dan kemudian Umar mengatakan apa? Bagaimana engkau bisa mengirimkan pasukan Usamah, maksudnya yang telah disiapkan oleh Rasulullah, sementara orang Arab telah bergejolak terhadapmu? Karena di awal-awal kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah SAW wafat, itu muncul gejolak, Pak, di Arab, di Madinah, di sekitar Madinah. Muncul gejolak. Bahkan kita kenal ada namanya orang-orang yang ingkaru zakat, orang yang mengingkari wajibnya zakat. Kata mereka apa? Dulu kami bayar zakat kepada Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, kami tidak mau lagi bayar zakat kepada pemerintahan Islam.
Banyak gejolak muncul ketika itu. Maka Umar kan orang kuat, Pak ya. Makanya orang kuat itu ya kadang-kadang lemah juga, Pak. Makanya kadang-kadang kalau ada yang bilang macan jadi kucing, nah itu biasa. Pak. Umar kan kuat, Pak ya. Nah, jadi kucing juga ketika itu. Cuma saya nggak bilang Umar kucing, kan. Cuma seperti kalau dibandingkan Abu Bakar. Abu Bakar fisiknya nggak sekuat Umar. Uangnya juga nggak sebanyak Utsman. Cerdasnya juga nggak secerdas Ali, kan. Karena kalau kuat fisik jagoan Umar. Kalau paling kaya Utsman, kan. Cerdas anak muda berpikiran intelek gitu Ali. Abu Bakar modalnya apa? Iman, Masya Allah. Makanya Pak, kisah ini membuat iman kita kokoh, Pak. Ya, kata siapa tadi? Umar, gimana kau mengirimkan pasukan ini bergejolak nih? Apa kata Abu Bakar kepada Umar ketika itu? Aku tidak akan membatalkan pasukan yang dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tekadnya cuma satu. Karena itu dikirim oleh Rasulullah, karena itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Apapun resikonya, menurut orang nggak masuk akal, tetap aku kerjakan. Masya Allah. Padahal menurut logika lingkungan ketika itu apa? Kalau dikirim, logika lingkungan diantaranya apa? Nanti kan terjadi apa, Pak? Terjadi penaklukan ibu kota, kan gitu kan? Pasukan banyak yang keluar, gojolak terjadi, otomatis bisa membuat ibu kota menjadi lemah, kan gitu kan? Tapi Masya Allah, tekad Abu Bakar cuma satu. Aku tidak akan membatalkan pasukan yang telah dikirim oleh Rasulullah. Tetap dikirim, Pak. Ya Allah, gimana Pak kira-kira? Umar seperti kelihatan kucing dikit ketika itu ya, bener nggak? Ya. Cuma jangan pula saya diviralkan, Ustaz Ahmad bilang Umar apa namanya Pak? Enggak, itu cuma gara-gara tadi ada yang katanya macan tapi kok kayak kucing katanya gitu, itu wajar gitu kan, wajar gitu. Apa yang terjadi Pak? Dengan kisah keteguhan iman dan tekad beliau menjalankan perintah Rasulullah, itu apa yang terjadi? Pasukan yang dikirim menghadapi Romawi ketika itu, yang itu kekuatan terbesar ketika itu Pak, yang menguasai Syam, menguasai Palestina, menguasai Yordania, menguasai Syria, karena itu Syam, namanya Syam. Ya, apa yang terjadi Pak? Menang atau kalah Pak? Masya Allah. Padahal logika orang-orang lingkungannya ketika itu gimana? Ya justru setelah mendapatkan kemenangan itu, orang-orang Arab yang tadinya sudah ingin berontak gitu ya, sehingga mereka ciut. Romawi saja mereka tenang katanya. Apalagi kita ini yang mau coba-coba. Bener gak? Ya Allah, itu karena apa? Karena dia bergerak atas dasar iman namanya, atas dasar menjalankan perintah Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu dirahmati Allah, di kehidupan kita di dunia modern ini kisah membuat kita tidak ragu dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul. Tidak ragu kita, walaupun menurut orang-orang itu sudah nggak cocok gitu ya. Mana ada cerita perang dengan pedang lawan siapa Pak? Lawan apa Pak? Rudal ya? Mana ada cerita itu. Tapi ternyata kemenangan itu bukan karena rudal, bukan karena senjata, tapi karena keyakinan di sini. Dia yakin, karena pada dasarnya kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah kan menyebutkan banyak ayat yang menjelaskan kemenangan itu bukan karena jumlah, bukan juga karena ekonomi, bukan juga karena persenjataan.
Ya, saya pernah sampaikan ada dalam surat Al-Baqarah ayat 249 itu kan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mampu mengalahkan yang banyak. Habis itu juga ada dalam surat apa namanya? Dalam surat Al-Anfal ayat 36, orang-orang yang membanggakan ekonomi. Kalau kita nggak punya ekonomi kuat, nggak mungkin kita bisa mengendalikan dunia. Banyak orang seperti itu. Kenapa orang kafir hari ini mengendalikan dunia? Karena mereka punya uang, punya ekonomi, sehingga bisa bakar duit. Dengan duit bisa mempengaruhi manusia. Coba lihat apa kata Allah. Innal alladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun. Jadi orang-orang kafir itu sebenarnya dengan hartanya itu mereka keluarkan tujuannya apa? Untuk menghalangi jalan Allah, untuk mengalahkan syariat Allah, untuk mengalahkan agama Allah. Mereka punya tujuan itu. Tapi apa kata Allah? Walaupun mereka terus mengeluarkan itu, pada akhirnya mereka itu akan menyesal, gitu. Akan menyesal. Dan akhirnya apa? Mereka akan dikalahkan. Bahkan kalau ada yang mengatakan, ya menang itu kan karena senjatanya mantap-mantap sekarang. Oh ya, keyakinan manusia kan. Israel nggak bisa dikalahkan karena dia punya iron dome macam-macam lah gitu kan. Coba lihat apa kata Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 2 itu kan ada kan? Walladzi akhraja alladziina kafaru min ahli al-kitab min diyarihim li awwal al-hashr ma dhanantum an yakhruju, kata Allah. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Fa atahum Allah min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Ya Allah. Habis itu apa? Yukhribuna buyutahum biaydihim wa biaydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Ada kan dalam surah Al-Hasyr? Coba lihat apa kata Allah. Dialah Allah Ta'ala yang mengeluarkan siapa? Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab yang ada di Madinah ketika itu. Karena ketika Rasulullah SAW memerintah Madinah itu ada siapa? Ada orang-orang Yahudi yang terikat perjanjian dengan Rasulullah. Tiba-tiba mereka ingkar janji. Ya, karena apa? Karena mereka yakin kuat. Jadi karena dia merasa kuat, nggak peduli dengan janji dengan Rasulullah. Sama seperti sekarang, Israel merasa kuat, janji-janji dengan kaum muslimin dia dengan mudah dilanggar. Ma zanantum ay yakhruju, sampai kata Allah, orang-orang mukmin tidak mengira dan tidak menduga bahwa Bani Nazir itu, Yahudi yang ada di Madinah ketika itu, yang sudah pongah, yang sudah sombong itu, mereka akan keluar dari tempatnya. Gak ada yang mengira, Pak. Mungkin sama seperti kita sekarang, Pak. Gak ada yang mengira Israel akan pergi dari Gaza, dari Palestina secara umum. Ya. Bahkan mereka juga meyakini, Yahudi itu meyakini, wasannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Mereka yakin benteng-benteng mereka, senjata-senjata mereka bisa menghalangi mereka dari Allah Ta'ala, bisa menghalangi mereka dari ancaman-ancaman. Sama seperti sekarang, Pak. Amerika kan begitu apa? Begitu yakin, oh kami punya apa, Pak? Punya kapal selam, kami punya apa namanya? Kapal induk, kami punya pesawat tempur, kami. Sehingga apa? Mereka tidak menganggap ada yang bisa mengalahkan mereka. Bahkan ada yang mengatakan kalau Tuhan pun kami lawan ketika itu. Karena sombong. Maka Allah katakan, wa zannu annahu mani'atuhum husunuhum min Allah. Tapi apa? Coba lihat. Fa atahumullah min haitsu lam yahtasibu. Allah datang kepada mereka dengan cara yang tidak diduga oleh mereka, Pak. Ya Allah. Ya. Bahkan kita juga begitu sebenarnya, Pak.
pejuang kemerdekaan dulu ya. Ini bentar lagi merdeka ya. Sebenarnya ya kalau dipikir-pikir ya Belanda kan keluar bukan murni karena kita juga kan. Benar nggak? Benar nggak Pak? Kenapa Belanda keluar Pak? Nggak ada yang mengira mungkin Belanda akan keluar Pak. Apalagi dengan bambu runcing Pak. Nggak ada yang mengira ketika itu Pak. Kenapa Belanda keluar Pak? Masih ingat Pak? Nah, ini penting sekali untuk pelajaran kita. Ya, kalau saya baca-baca entah benar entah enggak di buku sejarah dulu ketika saya sekolah, dia keluar karena Jepang masuk ya. Benar nggak? Benar nggak? Atau kalau salah mungkin nanti bisa dikoreksi. Ya kan? Tahun 41 ya, 41 dia keluar. 41 atau 42 gitu saya lupa. 42 masuk Jepang, Belanda menyerah tanpa syarat. Tanpa syarat. Nanti walaupun dia masuk lagi agresi kedua kan, tapi yang pertama dulu 350 tahun itu akhirnya dengan masuknya. Dan Jepang keluarnya, Jepangnya keluar karena apa Pak? Itu tuh. Itu bisa jadi ayat tadi Pak. Jepang juga bisa menganggap apa? Mungkin nggak ada yang mampu mengalahkan dia, nggak ada yang mampu mengalahkan dia, apalagi pakai bambu runcing tadi. Tapi Allah punya cara, Allah punya cara. Cara Allah gimana? Cara Allah datang kepada mereka dengan cara yang tidak disangka-sangka. Nah bisa jadi Pak, dengan iman kita, ini pelaku kezaliman kan banyak nih. Nah Allah punya cara untuk menjatuhkan mereka. Dengan cara apa? Ya dengan cara Allah. Yang penting kita memenuhi syarat layak ditolong oleh Allah Ta'ala. Maka lihat apa yang terjadi kepada Bani Nazir di Madinah. Yukhribuna buyutahum bi'aidihim wa bi'aidil mu'minin. Benteng yang kuat itu mereka sendiri yang hancurkan Pak. Mereka sendiri yang hancurkan. Fa'tabiru ya ulil absar. Berfikirlah wahai orang-orang yang punya akal. Makanya saya katakan kemenangan itu bukan sebenarnya gara-gara jumlah, bukan karena ya tadi ekonomi yang banyak, ya salah satunya, tapi tidak utama, bukan juga karena kekuatan persenjataan kita, tapi karena apa Pak? Karena iman inilah yang membuat kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang teguh Pak ya, sampai akhir hayat kita, dan kita menguatkan iman saudara kita. Sehingga apa? Kalau satu Indonesia insya Allah imannya kuat, 80% yang sekarang imannya kuat, insya Allah Pak ya musuh-musuh Allah nanti keluar sendiri Pak ya, keluar sendiri seperti Bani Nazir yang pernah keluar sendiri, mereka hancurkan sendiri ya benteng-benteng mereka di Madinah ketika itu. Itu dalam surat apa Pak? Al-Hasyr ayat 2. Nanti pulang baca-baca Pak ya. Karena di situ ada kalimat fa'tabiru ya ulil absar. Berfikirlah wahai orang-orang yang punya akal. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebih sedikit ya. Mohon maaf. Mudah-mudahan tidak menzalimi bapak-bapak yang mau salat Isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.